main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 651 Ayah dan kakekku sering mengajariku. Pada saat ini, seluruh kota Dao seperti lautan darah. Dua kekuatan menakutkan terus-menerus meletus dari lautan darah ini. Seluruh lautan darah mengguncang tanah dan bergulung seperti gelombang pasang yang sangat dahsyat menakutkan. Segera keduanya mulai bertarung dengan gila-gilaan, dan kekuatan yang mereka keluarkan terus mengguncang dunia. Dengan cara ini, setelah kedua pria itu bertarung selama hampir setengah jam, cahaya tinju meletus dan lautan darah langsung terguncang, menjulang setinggi hampir 1000 kaki lapangan lagi. Ye Guan berdiri dengan pedang, seluruh tubuhnya memancarkan niat pedang yang kuat dan kekuatan darah. Di seberangnya, Patua Zhao sedang menatapnya. Di belakang Patua Zhao, patung itu juga memancarkan aura menakutkan yang sangat kuat. Wajah Patua Zhao sangat muram. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan darah pemuda di depannya begitu menakutkan dan mampu melawan kekuatan idolanya. Sungguh monster. Pada saat ini, Patua Zhao merasa sedikit menyesal karena dia tahu betul bahwa memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda jelas bukan orang biasa, dan pasti ada kekuatan teroris yang sangat besar di belakangnya, dia. Namun, saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Karena dia adalah musuh, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk membasmi musuh. Setelah memikirkan hal ini, Patua Zhao menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang berantakan. Dia menatap Ye Guan lagi tanpa omong kosong apapun. Begitu pikirannya bergerak, patung di belakangnya tiba-tiba meraung, dan kemudian, dia langsung meninju Ye Guan. Itu meledak. Ledakan. Dengan pukulan ini, dunia gemetar ketakutan, dan suara ledakan ki yang mengerikan tiba-tiba bergema dari lapangan seperti guntur. Di kejauhan, Ye Guan melihat pukulan itu datang, wajahnya tanpa ekspresi, dia mengangkat tangannya dan menusuk dengan pedang. Tahun-tahun bertambah. Bersikaplah tangguh. Ledakan. Segera setelah kekuatan kedua orang itu bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan langsung meletus dari lapangan, dan kemudian bergetar ke arah sekeliling dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Jika bukan karena berkas segel yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sini, seluruh kota Dao pasti sudah lama menjadi abu. Setelah melihat Ye Guan memblokir serangannya lagi, Patua Zhao tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan setetes darah keluar dari telapak tangannya, lalu menghilang ke alis patung. Ledakan. Dalam sekejap aura patung itu melonjak dengan liar, dan aura kuat itu terus bergetar seperti gelombang, mengguncang bumi dan bumi dengan ketakutan. Pada saat ini, suara serius Shen Ye terdengar di benak Ye Guan, hati-hati, ini adalah pengorbanan darah. Metode ini adalah teknik sihir kuno. Metode ini menggunakan esensi dan darah sendiri untuk meningkatkan kekuatan patung. Ini metode meskipun dapat meningkatkan kekuatan patung secara signifikan, serangan baliknya juga sangat serius. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Dia tidak bereaksi terhadap kata-kata Shen Ye saat ini, karena pikirannya perlahan-lahan menjadi gila. Garis keturunan gila telah mencapai level lain setelah melahap permusuhan dan niat membunuh sebelumnya, dan sekarang dia terus bertarung. Oleh karena itu, garis keturunan gila semakin kuat meskipun belum jatuh ke dalam keadaan gila sepenuhnya berbeda. Dalam kegelapan, ketika Kimu dan yang lainnya melihat keduanya bertarung sejauh ini, ekspresi mereka sangat serius. Tentu saja, ada alasan lain mengapa dia begitu serius, dan sampai sekarang, tidak ada seorang pun di belakang Ye Guan yang muncul. Dia tahu bahwa beberapa keluarga besar akan merawat dan melatih generasi muda mereka,
dan keluarga Qi akan melakukan hal yang sama. Namun, dalam keadaan normal, akan ada orang-orang kuat yang mengikuti dan menjaga mereka secara diam-diam sekitarnya, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Sangat teliti, Qi Mu mengerutkan kening dalam-dalam. Di kota Dao, patung di belakang Patua Zhao memancarkan cahaya merah samar setelah menerima pengorbanan darahnya, dan auranya masih meningkat pesat. Namun, wajah Patua Zhao menjadi sedikit pucat, seolah-olah dia telah jauh lebih tua. Mata Ye Guan sedikit tertutup, memegang pedang berdarah di tangannya, diam, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Saat ini, tempat tersebut sangat tenang, ketenangan yang jarang terjadi. Tapi itu tidak berlangsung lama. Patung di belakang Patua Zhao tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Saat langkah itu jatuh, seluruh kota Dao bergetar hebat. Ledakan, tinjunya sangat kuat. Kekuatan pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan gelombang kejut yang mengerikan dari pukulan tersebut langsung menyebar ke seluruh kota Dao. Melihat adegan ini, Qi Mu diam-diam menggenggam tangannya perlahan. Dia menatap Ye Guan dari kejauhan. Karena kedua belah pihak sudah kehabisan kartunya. Saat patung itu meninju, Ye Guan perlahan membuka matanya. Saat ini, matanya dipenuhi lautan darah yang sangat merah. Menghadapi pukulan yang menakutkan ini, Ye Guan tidak menggunakan keterampilan pedang apapun kali ini, tetapi hanya menusuk dengan pedangnya, darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pedangnya. Dan kali ini, bukan hanya darah iblis gila, tapi juga darah manusia. Dua garis keturunan muncul bersamaan. Bang! Saat Ye Guan mengayunkan pedangnya, pukulan patung itu langsung tertuju pada pedangnya. Segera setelah itu, seluruh lengan kanan patung itu mulai retak sedikit demi sedikit, dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya juga mulai menghilang pada saat ini. Melihat pemandangan ini, lelaki tua Zhao di kejauhan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Bagaimana ini mungkin, kekuatan dua garis keturunan. Dia benar-benar bingung saat ini. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya sebenarnya memiliki dua jenis kekuatan garis keturunan, dan kekuatan garis keturunan kedua ini begitu menakutkan. Ini tidak normal. Selain Patua Zhao, Qi Mu juga sedikit bingung dalam kegelapan. Apa artinya kekuatan dua garis keturunan hidup berdampingan dalam satu tubuh? Artinya mungkin ada lebih dari satu orang hebat di nenek moyang. Memalukan. Wajah Qi Mu berkeringat dingin. Beberapa orang kuat dari keluarga Qi di belakangnya juga penuh ketakutan saat ini. Dia sebenarnya memiliki dua garis keturunan yang menakutkan. Setelah Ye Guan memotong lengan kanan patung itu dengan satu pedang, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi seberkas darah dan menebas ke arah patung itu. Tentu saja, Patua Zhao tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia segera mendesak patung itu untuk menyerang lagi. Namun, begitu patung itu bersentuhan dengan pedang Ye Guan, patung itu hancur seolah-olah dia baru saja dipukul. Pukulan keras dan darah muncrat dari mulutnya. Patung dewa itu rusak, dan pikirannya tiba-tiba rusak parah. Setelah berhenti, Patua Zhao dengan cepat meraung. Qi Mu, dia berada di akhir kekuatannya. Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Akhir dari panah otomatis. Qi Mu memandang Ye Guan di kejauhan dan terdiam. Meskipun Ye Guan kadang-kadang terluka selama pertarungan, dia sepertinya belum mencapai akhir pertarungannya. Orang tua Zhao ini ingin menipu dirinya sendiri. Melihat Qi Mu tidak bereaksi, Patua Zhao benar-benar sedikit cemas. Dia segera berkata, Qi Mu, lakukan sekarang. Kamu memiliki 70% pembuluh darah leluhur di tubuhnya.
Saya hanya membutuhkan 20% di Daoshi. Patua Zhao. Pada saat ini, Kimu berjalan keluar perlahan. Dia menatap Patua Zhao, sangat tidak puas, jangan bicara omong kosong. Meskipun keluarga Qi saya mengalami sedikit insiden tidak menyenangkan dengan Tuan Ye, saya telah menyelidikinya dengan jelas. Ini sepenuhnya kesalahan keluarga Qi saya, tidak heran Tuan Ye. Berbicara tentang ini, dia melihat ke samping Ye Guan, dan kemudian dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. Tuan Ye, saya, generasi muda dari keluarga Qi, tidak tahu apa-apa dan menyinggung Anda sebelumnya. Tolong jangan ingat kesalahan penjahat dan jangan tersinggung. Berdoalah untuk tirainya. Pada saat ini, lelaki tua Zhao di kejauhan tiba-tiba meraung, kamu penjahat yang hina dan tidak tahu malu. Apakah menurutmu jika kamu mundur sekarang, dia akan melepaskanmu Kijia? Orang ini secara alami adalah monster. Begitu dia dibiarkan tumbuh naiklah, kalau begitu. Kamu berdoa untuk keluargamu di hadapannya seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Pada saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Ye Guan tiba-tiba berkata, jangan bicara omong kosong, hanya ada kesalahpahaman antara keluarga Qi dan aku. Sekarang kesalahpahaman telah dijelaskan dengan jelas. Tentu saja tidak akan ada pembicaraan tentang balas dendam. Mendengar kata-kata Ye Guan, Kimu menghela nafas lega, lalu dengan cepat berkata, Tuan Ye Sengming. Ye Guan tiba-tiba memotongnya, haruskah kita bergabung untuk menghancurkan pasar ini? Mendengar kata-kata Ye Guan, Kimu tercengang, bergabunglah. Apa-apaan, dia tidak bisa mengikuti pemikiran Ye Guan sekarang. Ye Guan berkata dengan serius, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan pasar ini, bagaimana menurut Anda? Kimu melirik Ye Guan, lalu tersenyum sinis. Tuan Ye bercanda, bagaimana saya bisa membuat keputusan tentang masalah sebesar ini? Saya harus kembali dan melaporkan hal ini kepada kepala keluarga. Dia tidak menolak secara langsung karena takut membuat marah Ye Guan. Ye Guan tidak banyak bicara. Dia hanya melihat ke arah Zhao tua di kejauhan dan berkata, kamu boleh pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Pak Tua Zhao dan Kimu sama-sama tercengang. Apa-apaan? Anda tidak ingin berkelahi. Melihat Ye Guan benar-benar akan pergi, Kimu dengan cepat berkata Tuan Ye. Ye Guan berbalik dan menatap Kimu. Kimu ragu-ragu sejenak, lalu mengingatkan untuk memotong rumput, kamu harus mencabut akarnya. Potong akarnya. Setelah mendengar kata-kata Kimudu, Pak Tua Zhao menatapnya dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Bajingan ini sebenarnya ingin kultivator pedang muda itu membunuhnya. Saat ini, dia tidak lagi membenci Ye Guan. Wajar jika kedua belah pihak bertarung sampai mati dengan Ye Guan, tapi apa yang dilakukan Kimudu lebih buruk dari babi atau anjing. Jika dia bisa bertahan hari ini, dia akan membalas dendam gila-gilaan pada keluarga Qi di masa depan. Dia tahu bahwa inilah alasan mengapa Ye Guan tidak membunuhnya, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin Kimu mati dan keluarga Qi binasa. Mendengar perkataan Kimudu, alis Ye Guan tiba-tiba berkerut, potong rumput liar dan hilangkan akarnya. Kimu mengangguk cepat, ya Tuan Ye, jika Anda memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya, rumput itu akan tumbuh lagi bersama angin musim semi. Jadi, Anda tidak boleh berbelas kasihan. Ye Guan menggelengkan kepalanya, ayah dan kakekku sering mengajariku bahwa aku harus penyayang, dan menjaga garis dalam segala hal agar kita bisa bertemu satu sama lain di masa depan, jadi aku tidak akan membunuhnya. Babak 652, orang ini sangat jahat. Bengah.
Mendengar perkataan Ye Guan, Kimu tiba-tiba menjadi cemas. Ayahmu dan kakekmu sangat baik dan berhati lembut, mereka pasti tidak baik-baik saja, kan? Ye Guan mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, ini benar-benar tidak baik, terutama untuk ayahku. Orang lain biasa memanggilnya Raja Pelindung. Di tubuh Ye Guan, pedang King Xuan tiba-tiba bergetar, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Kamu Guan, Kimu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, orang tua Zhao ini adalah musuh bebuyutan Anda. Dia berada di ujung kekuatannya. Jika Anda tidak membunuhnya, ketika dia sadar, dia akan memimpin kota Tao yang kuat, laki-laki untuk membunuhmu. Pada saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Ye Guan tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak membunuhku? Ekspresi Kimu membeku. Ye Guan tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang dari pandangan. Melihat adegan ini, ekspresi Kimu tiba-tiba menjadi jelek, seolah dia merasakan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Pak Tua Zhao. Saat ini, Pak Tua Zhao sedang menatapnya dengan tatapan dingin. Kenapa? Kamu ingin membunuhku? Berdoalah untuk keheningan, dia memang pembunuh. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak tahu apakah orang tua Zhao akan membalas Ye Guan. Tapi dia pasti akan membalasnya. Tapi jika dia membunuh orang tua Zhao, itu sama saja dengan permusuhan dengan Daoshi tidak membiarkannya pergi. Dan bahkan akan menimbulkan masalah di antara kedua pihak. Kekuatannya bermusuhan. Pada saat itu, keluarga Zhao mungkin tidak dapat mempertahankannya. Bagaimanapun, status Pak Tua Zhao di kota Dao tidaklah rendah. Kimu sangat membenci Ye Guan saat ini. Di saat yang sama, dia juga sedikit menyesal. Jika dia tahu lebih awal, dia akan langsung bekerja sama dengan Ye Guan untuk membunuh Daoshi. Tapi sekarang, sudah terlambat. Orang tua Zhao tiba-tiba berkata dengan sinis, ayo, bunuh. Tentu saja, dia tidak takut pada Kimu, karena dia menyimpulkan bahwa Kimu tidak akan berani membunuhnya. Setelah Kimu terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah. Pak Tua Zhao, jangan salahkan aku, asal-usul anak laki-laki itu tidak sederhana. Jelas sekali, ini adalah upaya untuk mengalihkan masalah ke timur dan mengalihkan konflik. Tapi Pak Tua Zhao tidak mendengarkannya. Dia mencibirnya beberapa kali, lalu berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, mata Kimu berangsur-angsur menjadi suram, namun pada akhirnya, dia tetap tidak memilih untuk mengambil tindakan. Jika Anda tidak membunuh, masih ada ruang untuk perubahan. Jika terbunuh, keluarga Qi dan Daoshi tidak akan punya ruang untuk perubahan. Seolah memikirkan sesuatu, Kimu tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, mengapa pendekar pedang sialan ini begitu bijaksana. Di luar kota, Moe dan 3 orang lainnya juga menerima pesan tersebut pada saat ini. Ketika mereka mengetahui bahwa Pak Tua Zhao telah dikalahkan oleh Ye Guan, mereka bertiga tampak tidak percaya. Karena Ye Guan baru saja berada di alam Raja Surgawi. Alam Dewa Surgawi mengalahkan alam Dao-Dao. Bagaimana ini mungkin? Roh keluarga Zhao berkata dengan suara yang dalam. Apakah Ye Guan menyembunyikan kekuatannya? Mo menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Dewa keluarga Zhao mengerutkan kening, apakah itu berarti kekuatannya telah meningkat pesat selama periode ini? Saat suara itu turun, ekspresi mereka bertiga menjadi serius. Jika Ye Guan benar-benar meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu akan terlalu menakutkan. Mo berkata dengan suara yang dalam, orang ini benar-benar monster. Semangat keluarga Zhao tiba-tiba berkata, warisan guru.
Mo berkata, kembalilah ke istana Dao dulu. Alam dewa seharusnya sudah mengetahui tentang warisan orang ini dari gurunya. Sekarang, kita tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Meskipun mereka juga disebut dewa, namun kekuatan mereka bukanlah yang terbaik di kuil Tao. Alasan mengapa Ye Guan dibunuh sebelumnya adalah karena tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Ye Guan memiliki warisan para dewa, namun sekarang, fakta bahwa Ye Guan memiliki warisan Senyi seharusnya menyebar ke seluruh dunia. Saat ini, meskipun mereka mendapatkan warisan dan garis keturunan leluhur dari Ye Guan, mereka tidak dapat menyimpannya. Oleh karena itu, tidak perlu mengambil risiko sekarang. Tak lama kemudian, mereka bertiga berbalik dan pergi. Di langit berbintang yang sunyi, sebuah istana mewah berdiri dengan tenang. Istana Dao. Ini adalah markas besar Dao Shi. Setelah Patua Zhao meninggalkan kota Dao, dia kembali ke istana Dao. Setelah memasuki aula utama istana Dao, dia membungkuk hormat di depannya. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya berjubah muncul di hadapan Zhao tua. Orang tua Zhao buru-buru memberi hormat lagi, Tuan Istana. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, katakan. Orang tua Zhao dengan cepat menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu perlahan berjalan ke pintu aula. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang di kejauhan, dan berbisik, Senyi. Patua Zhao sedikit penasaran, apakah kepala istana mengetahui Senyi ini. Pria parubaya itu mengangguk sedikit. Saya pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Dia orang yang luar biasa. Orang tua Zhao melirik pria parubaya itu dan tidak berkata apa-apa. Setelah pria parubaya itu terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, pendekar-pendekar pedang itu telah memperoleh warisan Senyi. Orang tua Zhao mengangguk. Pria parubaya itu berkata dengan lembut, jadi, semua benda suci Senyi ada di tempatnya. Patua Zhao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ya. Mata pria parubaya itu menyipit. Melihat pemandangan ini, Patua Zhao tiba-tiba terkejut, dan kemudian berkata, apakah Tuan Istana menginginkan pembuluh darah leluhur itu? Pembuluh darah leluhur. Pria parubaya itu tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Patua Zhao berkata dengan suara yang dalam, Tuan Istana, orang ini memiliki 2 garis keturunan yang buruk, dan asal-usulnya tidak sederhana. Faktanya, dia tidak terlalu ingin mengincar Ye Guan lagi, dan dia tidak ingin Dao Shi terus mengincar Ye Guan. Karena dia sedikit takut pada Ye Guan. Dari pertarungan sebelumnya dengan Ye Guan, dia tahu betul bahwa Ye Guan belum mencapai batas kemampuannya, dan pendekar pedang muda itu pasti masih menyembunyikan kartu asnya. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah kekuatan di balik pembudidaya pedang belum muncul. Sederhananya, dia hanya ingin mengacaukan keluarga Qi sekarang. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata, dengan 2 garis keturunan, asal-usulnya seharusnya tidak sederhana. Bisakah Anda mengetahuinya? Orang tua Zhao menggelengkan kepalanya, saya mengetahuinya sedikit, dia berasal dari sungai waktu yang panjang. Pria parubaya itu berkata dengan lembut, seiring berjalannya waktu, ada 2 sosok luar biasa di sana. Satu adalah penguasa pena Dao besar, dan yang lainnya adalah dewa sejati dari alam semesta sejati. Aku tidak tahu, apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan orang ini. Patua Zhao berkata, saya tidak tahu tentang itu. Setelah pria parubaya itu terdiam beberapa saat, dia berkata, pergilah padaku dan tanyakan pada pemuda itu apakah dia bersedia menyerahkan artefak peninggalan Tuhan, yaitu buku kuno berwarna hitam. Jika dia bersedia menyerah, aku, Dao Shi, bisa memberinya 2 garis leluhur.
Pak Tua Zhao tersenyum pahit. Tuan istana, saya baru saja bertengkar dengannya. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, lihat ingatanku, tapi itu tidak masalah. Bukankah dia melepaskanmu? Pak Tua Zhao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kalau begitu saya akan mencobanya. Pria parubaya itu mengangguk. Ayah, Pak Tua Zhao tiba-tiba berkata, bagaimana jika dia tidak mau menyerah? Mata pria itu tiba-tiba menyipit, matanya berkedip-kedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat pemandangan ini, wajah Pak Tua Zhao tiba-tiba menjadi gelap. Dia tahu bahwa jika Ye Guan tidak mau menyerah, tuan istananya mungkin tidak akan menyerah. Apa yang membuatnya sedikit penasaran adalah benda ajaib apa yang membuat buku kuno hitam itu membuat tuan istana tertarik. Anda tahu, di antara kekuatan utama kota Dao sangat kaya, dan sebagai pemilik kota Dao, dia memiliki harta ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sesuatu yang langka seperti pembuluh darah leluhur, di depan penguasa istana di depannya, begitu saja jadi. Oleh karena itu, sebenarnya tidak banyak hal yang dapat menarik perhatian penguasa istana ini. Saat ini, pria parubaya itu berkata, pergi dan bicara dengannya dulu dan lihat apa yang dia inginkan. Pak Tua Zhao sedikit mengangguk. Oke, setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Di pintu masuk aula utama, pria parubaya itu terdiam beberapa saat dan berkata, seseorang datang. Saat suara itu jatuh, 4 pria kuat misterius berbaju hitam muncul tidak jauh di belakang pria parubaya itu. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, pergilah ke sana, jika pihak lain tidak mau menyerah. Berbicara tentang ini, dia menertawakan dirinya sendiri. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menggunakan cara tercela seperti itu. Saya tidak dapat menahannya, benda itu sangat berharga. Jika saya tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya. Di dalam hal ini, tetap saja lebih baik jika jatuh ke tanganku. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Setelah menerima sinyal, 4 pria kuat misterius itu membungkuk hormat, dan kemudian diam-diam menghilang dari tempatnya. Luoji, Mujia, setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua di depannya, Museng, kepala keluargamu, tampak lebih serius dari sebelumnya. Apakah dia benar-benar mengalahkan orang kuat dengan 40% keilahian di alam Shinto? Orang tua itu sedikit mengangguk, ya. Museng berdiri perlahan. Saat ini, dia sedikit takut, tapi juga sedikit beruntung. Orang itu dengan sengaja mengungkap begitu banyak garis leluhur. Bahkan jika dia ingin menggoda keluargamu untuk mengambil tindakan, jika dia memilih untuk mengambil tindakan pada saat itu, keluargamu mungkin akan dimusnahkan. Museng berkata dengan lembut, anak ini sangat jahat. Orang tua itu juga berkata, patriark, asal-usul orang ini jelas tidak sederhana. Sangat jarang dia mencapai level ini di usia yang begitu muda. Museng mengangguk sedikit dan berkata dengan bingung, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia berasal dari klan Yang, tapi mengapa dia belum pernah mendengar tentang keluarga ini? Orang tua itu berkata, mungkin itu keluarga yang tersembunyi. Museng mengangguk, itu mungkin. Tidak peduli apa, setelah hari ini, klan Yang ini mungkin akan menjadi sasaran penyelidikan banyak kekuatan. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata ini bukan tanggung jawab keluargamu kami. Ayah mertua saya, tolong sampaikan perintahnya. Mulai sekarang, anak-anak dari keluargamu saya tidak diperbolehkan menjadi sombong dan mendominasi saat berada di luar, dan mereka tidak diperbolehkan menindas orang lain dengan kekuatannya.
Tetaplah bersikap rendah hati, jika saya mengetahui siapa yang menindas orang lain, saya akan segera mengeluarkan mereka dari para penggembala. Entah itu keluarga yang atau Daoshi, dia tidak ingin mengurusnya sekarang. Karena dia mengetahui bahwa jika dia tidak mengendalikan sukunya dengan baik, sekali dia memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi, itu akan membawa bencana besar bagi para penggembala. Setelah Patua Zhao meninggalkan istana Dao, dia tidak langsung menemui Ye Guan, tetapi memimpin sekelompok orang langsung ke rumah Qi. Kesampingkan masalah Ye Guan untuk saat ini, dia ingin membunuh Qi Mu terlebih dahulu. Bersambung.